Suki kehidupan kalian mencoba mencari celah. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar Sejuta Senyum Pensiun. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nining. Luar biasa. Ini sudah muncul kembali Pak Ahmad Sofan dari MCC Ayomera. Terima kasih Bapak. Mohon maaf lahir batin. Oke, Alhamdulillah. Saya izin menyapa satu-satu ya. Di sini tadi sudah ada Pak Ahmad Sofan, ada Pak Anas Sudiatman. Ini dari Telkomsel sepertinya ya, mohon izin kalau salah. Ada Pak Anto, ada Pak Asep MJ, terima kasih. Ada Ibu Siti Aminah dari Bandung, terima kasih Bu, salam. Ada Ibu Fauzia dari BPOM Kendari, terima kasih. Ada Pak Busmat Yuriantomi, ini dari Hutawa Karya, terima kasih sudah datang Bapak. Ada Pak Dodi Aris Setiono, ini dari Lautan Luas sepertinya, mohon izin kalau ada salah. Ada Ibu Hesti, terima kasih. Pak Michael Syek, Ibu Nining Widianingse. Kemudian ada juga Bu Eis dan Bu Siti Nua nih, terima kasih juga sudah hadir. Oke, ada Bu Wita. Baik, sudah ada 16 partisipan yang join ya Bapak Ibu. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan. Oke, sepertinya ada yang bocor ini suaranya. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, mohon izin akan kita mulai sesi webinar pada siang hari ini. Namun sebelum itu, izin Bapak Ibu, saya Latifah Diashari. Oke, sepertinya suaranya mengganggu ya Bapak Ibu. Oke, saya matikan dulu. Oke, baik, cek. Sepertinya suaranya sudah lebih jelas. Yang itu 500 itu yang Oke, sebelum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam agenda rutin alumni dari ISQ masa persiapan pensiun, ya ini webinar Sejuta Senyum Pensiun batch ke-67 Bapak Ibu. Tidak terasa sudah 67 kali webinar ini dilaksanakan rutin tiap minggunya. Dan Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join dalam agenda pada siang hari ini. Dan mohon izin mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang belum kenal, tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Diah Azhari selaku staf pendampingan alumni ISQ MPP. Jadi di ISQ itu kita ada program setelah training Bapak Ibu. Jadi tidak hanya saat training saja, tapi setelah training kita ada beberapa agenda yang kita laksanakan, dan untuk webinar ini merupakan agenda rutin yang kita selenggarakan sebagai wujud komitmen kita untuk membersamai Bapak Ibu semuanya dalam mempersiapkan masa pensiun. Adapun program-program lainnya, kita juga ada workshop, kemudian ada juga liputan alumni yang akan kita laksanakan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Dan baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke inti acara, setelah Lebaran nih temanya menarik sekali. Sebelumnya mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semuanya atas segala salah dan khilaf selama saya berkomunikasi atau ada hal-hal yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu, mohon diberikan pintu maaf seluas-luasnya. Semoga menjadi titik awal kita untuk memulai sesuatu yang baik dan lebih baik lagi. Baik, Bapak Ibu, hari ini
kita mengangkat tema terkait kesehatan ya. Karena beberapa kemarin saya share artikel terkait kesehatan banyak nih Mas Arbusa, Dokter Arbusa yang bilang, waduh ini kacau sekali nih saat puasa ya, puasa makannya udah dijaga, udah telaten gitu ya. Tapi tiba-tiba pas Lebaran nih berkunjung ke sana saudara, mampir ada sirup, mampir lagi ada es doger, mampir lagi ada gulai tunjang, ada rendang. Jadi berantakan lagi nih Mas Arbusa. Nah, gimana nih kita mulai mengelola apa ya pola hidup sehat kembali nih biar set langsung segera ke formasi awal lagi nih Bapak Ibu gitu. Dan kali ini kita akan sudah datang bersama kita semua sudah hadir Dokter Arbusa merupakan dokter dan juga trainer di ISQ masa persiapan pensiun. Selamat datang dokter. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum Mbak Dia, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kabarnya luar biasa, mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mohon izin ya Bapak Ibu karena dokter juga ada agenda nih jadi pelaksanaannya di mobil tapi tidak semoga tidak mengganggu dan tetap bisa menyampaikan dan sesi sharing di sini akan berjalan tetap lancar. Bismillah ya Bapak Ibu. Baik, mungkin langsung saja Dokter Albusa karena di sini akan banyak sesi tanya jawabnya nanti oleh Bapak Ibu semuanya dan ada materi juga dari dokter. Maka dari itu, monggo dokter untuk waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Mbak Dia. Mbak Dia izin share screen-nya belum di on kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Mbak Dia yang mendampingi acara kita pada siang hari ini. Bapak Ibu semua, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin selama ini kalau misalkan yang sudah pernah bertemu dengan saya ya, yang belum pernah juga nggak apa-apa. Mungkin setelah acara ada sesuatu yang kurang nyaman, saya mohon maaf. Jadi kita kembali ke Fitri. Nah, belum lama ini Bapak Ibu, saya juga sharing nih tentang materi yang kita bahas waktu itu adalah tentang persiapan akan Lebaran. Nah, tapi kemarin kita bahasnya bukan sama ISQ sih. Jadi bahasnya persiapan sebelum Lebaran. Jadi ini sebenarnya reminder nih, biar nggak khilaf. Nah, kalau sekarang ini saya yakin mungkin Bapak Ibu di sini, termasuk Bapak Ahmad, Ibu Siti Nua, itu mungkin ada yang pada khilaf ya kemarin ya. Atau gampangnya lebih gampang, siapa yang nggak khilaf? Ada mungkin yang boleh boleh ya kalau mau on mic atau mau chat boleh banget ya. Siapa yang nggak hilaf? Ada atau enggak? Silahkan. Kalau ada yang mau ngechat, nggak dok, hilaf dok, rendang, opor gitu ya. Ada yang nggak hilaf? Saya rasa juga nggak ada nih ya. Sepertinya nggak ada dokter. Nggak ada ya. Slide-nya sudah masuk, Mbak? Sudah tapi Belum ya? belum muncul dok untuk slide-nya. Slide-nya oke. Saya ganti ke sini aja. Boleh Bapak Ibu nanti untuk menyampaikan pertanyaan atau apa boleh dicantumkan nama dan asal perusahaannya atau asal daerahnya Bapak Ibu biar kita bisa saling menyapa dan saling kenal satu sama lain. Oke, silakan Sudah sudah terlihat? sudah Oke, dokter. siap. Kembali pada pola hidup sehat pasca Lebaran. Nah, itu yang akan kita angkat temanya pada siang hari ini. Kemarin sebenarnya ada petuah bagus yang harusnya kita lakukan, nasihat sebelum Lebaran. Karena kalau udah kayak sekarang nih, udah jadinya ini perbaikan hilaf nih. Apalagi Mbak Dia sudah share tadi banyak artikel-artikel yang di-share ternyata, aduh kemarin hilaf nih, aduh kemarin hilaf nih. Itu gimana dok? Biar kita kembali ke pola hidup yang sehat atau kemarin hilaf itu gimana ya dok? Dampaknya atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, itu kita akan bahas nih hari ini. Bapak Ibu yang hari ini hadir, saya ucapkan juga terima kasih ya untuk selalu setia, untuk kita selalu upgrading di antara materi yang selalu saya sampaikan. Salah satu untuk meningkatkan kinerja otak atau kognitif adalah belajar terus. Nah, hari ini kita sharing, kita belajar sehingga nanti bisa meningkatkan kualitas otak. Jadi menurunkan resiko demensia. Nah, ini bagus banget nih. Saya buka dengan hadis riwayat Tirmizi, di mana sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik.
Nah, kita korelasikan sebenarnya hadis ini dengan sesuatu yang baik dalam artian hidup sehat. Makan makanan sehat, kebiasaan sehat, apapun yang baik itu memang sesuatu yang Allah kehendaki. Kalau yang nggak baik-baik itu sebenarnya Allah bukan kehendaki. Bukan untuk kebaikan beliau sebagai sang Khalik, tapi kebaikan kita sebagai hambanya. Itu sebagai opening. Boleh deh di absen. Siapa yang nggak kemarin nggak minum manis-manisan? Minumnya air putih terus. Lebaran hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ada. Boleh silakan. Open mic juga boleh silakan. Silahkan Ibu Bapak Siti, Ibu. Ibu Siti Aminah, boleh Ibu. Kemarin gimana Ya, Bu? Minum manis-manisan nggak Bu? eh, minum manis-manisan enggak, cuma saya minum air kelapa tiap buka gitu, kurma air kelapa gitu, manis ya. Oke, tapi itu waktu buka atau waktu lebaran tuh Bu? Oh, waktu buka, waktu Oh, kalau lebaran mah saya nggak bikin yang manis-manis. wah keren. Kalau opor buat nggak Bu? Kalau opor, enggak, saya nggak pakai yang bersantan, saya bikin empal asem. Wah, oke oke. Jadi kalau yang kayak termasuk rendang-rendangan gitu Bu ada? Nggak juga? Tidak, saya tidak ada Empal yang aja ya. bersantan. Wah, oke 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 oke. Ada ternyata nih. Ketemu juga nih padahal random tadi ya. Mungkin Ibu Nining Widianingsih, gimana Bu Nining? Lebaran kemarin manis-manisnya gimana Bu? Saya sih biasa aja sih dok. Ya, paling teh manis aja dokter. Manis Kalau aja ya. yang Oke, manis ada itu yang ya kue-kue ada sih dok ya. kue-kue. Iya, Tapi masih standar ya Bu, nggak yang iya satu masih toples langsung standar. habis kan Bu? Nggak ya. Enggak dok. Iya. Ini oke oke terima kasih Bu Nining ya. Mungkin yang lain. Ada Ini yang Pak agak Bu Smart ini ada di kolom chat, Dok. boleh boleh Pak Bu Sumar tadi bilang apa nih? Pak Saya Bu nggak Smart, minum manis saya dok. nggak Oke, apa. ini nggak ada tambahannya biasanya. Saya nggak minum manis dok, udah manis. Ya, jangan ya Pak. Oke oke, thank you. Pak Busman nggak minum manis. Oke. Ini alhamdulillah nih, sepertinya yang aktif-aktif di sini bisa memanage dengan baik ini. Untuk yang manis bukan nggak boleh ya, artinya benar-benar dikontrol. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada nggak nih yang menjaga aktivitas fisiknya tetap bagus nih? Misalkan disempatkan untuk olahraga sesimpel mungkin, ada nggak nih? Dalam artian niat olahraga ya. Bapak Suyanto mungkin? Atau siapa nih yang mau boleh deh, Pak Anto, Bu Siti Bu Siti, mungkin. boleh Bu Siti, Halo, Ibu. Ibu Siti Nua, Eh, atau Bu Ibu Siti Siti Aminah siapa? nih? Siti Aminah. Ibu Siti Oke, nggak apa-apa. Nuan. Ibu Siti Nua apa sih Ibu Siti Aminah nih yang on nih? Eh, Paling jogging dok, jogging tiap saya pagi. paling Oke, jogging ya, Oke. Bapak Bu Smart ya. Bu Siti Aminah gimana Bu? Sempet nggak Bu? Kalau saya sih habis suruh jalan sebentar, paling 30 menit lah, Kalau sambil Lebaran, belanja. Lebaran kemarin juga masih aktif Bu? Lebaran kemarin eh, nggak ada di rumah sih, tapi Nggak yang itu ya. silaturahmi gitu. Oke, jalan silaturahmi lumayan Bu kalau jalannya 2 kilo ya. Ibu Siti Nua, boleh kalau mau on Bu? Suaranya belum masuk Ibu. Oke. Mungkin yang lain dulu. Di sini ada Oke, Pak. suaranya mungkin belum on ya. Oke, jadi kok saya lihat di sini banyak yang bagus ya. Alhamdulillah banget. Ternyata ini kayaknya nggak perlu deh Mbak Ari ini Mbak. Ternyata pola-polanya bagus ya. Artinya walaupun di momen-momen tertentu masih sangat-sangat bisa menjaga. Karena konsistensi dan komitmen itu memang yang paling mahal. Yang paling susah. Jadi bukan yang olahraga sehari 5 jam. Bukan yang paling bagus. Bukan yang dia nggak minum manis sama sekali. Bukan juga. Jadi memang yang bisa mengontrol. Salah satu yang paling sering kalau dari Kemenkes RI itu yang paling sering mengganggu itu adalah yang mengandung gula tinggi. Nah, itu tuh yang mengandung gula tinggi, yang mengandung lemak tinggi. Ah, itu saya kasih gambar-gambarnya. Moga-moga hari ini kalau yang puasa tetap bisa bisa ditahan ini ya. Yang garam-garaman juga bisa salah satunya gula tinggi tadi dari snack ya atau dari cemilan-cemilan itu bisa.
Aktivitas fisik biasanya berkurang. Tadi alhamdulillah ada yang jogging dok tiap pagi dok. Wah, bagus banget tuh. Walaupun lebaran kan nggak mungkin ya, dalam artian seminggu full kita hilaf terus. Bahkan ada yang setiap hari menyempatkan. Joggingnya di GBK nih Pak Dodi, ini luar biasa nih. Jadi setiap hari menyempatkan untuk tetap olahraga atau aktif. Nggak harus yang olahraga berat-berat, enggak juga. Cuma kayak seperti jalan kaki atau jalan cepat itu sudah cukup. Nah, kalau biasanya yang tidak bisa menjaga dengan baik pola-pola itu, ternyata walaupun mungkin dampaknya tidak begitu signifikan karena hanya sebentar. Saya yakin kalau Lebaran itu cuma sebentar ya untuk yang hilaf-hilafnya. Bagi yang hilaf ya, mungkin yang silent ini, "Ya, dok saya hilaf dok," gitu ya. Gulanya, lemaknya, garamnya, atau aktivitas atau yang lainnya itu ternyata bisa mengganggu keseimbangan metabolik. Dampaknya berat badannya bisa naik, bisa gangguan tidur, bisa mageran, dan lain-lain. Itu yang bisa dimunculkan. Tapi tadi yang saya sampaikan kembali, poin pentingnya sebenarnya adalah kembali ke, kalau dalam Islamnya kan kalau Lebaran kembali ke fitri. Nah ini kembali ke pola hidup sehat. Tidak menzolimi tubuh kita. Kalau yang sudah baik, alhamdulillah pertahankan. Kalau yang belum baik, ayo kita kembali ke yang baik. Wah, ini Ibu Siti Nuah tetap konsisten jalan kaki, sepedaan, dan tenis. Waduh, luar biasa nih. Moga-moga ini kalau Lebaran kemarin sempat nggak nih Bu nih jalan kaki deh. Oke lah, nggak masalah. Cuma konsistensi itu yang paling mahal. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi yang selanjutnya akan kita bahas terkait detoksifikasi. Apakah perlu detox? Kan pertanyaan gitu ya. Apakah perlu detoksifikasi? Jadi apa itu detox? Detox adalah proses alami tubuh untuk membuang racun dan zat berbahaya. Kita anggap tadi misalkan ada beberapa, kalau yang sudah oke, alhamdulillah nih kita akan kembali ke track-track selanjutnya. Cuma kalau yang belum oke, kita perlu untuk melakukan detox, perbaikan. Misal 3 hari ini saya nggak kontrol dok, apapun yang ada saya makan dok. Apapun yang minuman yang disediakan, ya masuk udah dibuatin nggak diminum dok, ya itu ya. Saya bisa jawab nggak apa-apa. Karena apa? Bukan konsisten yang buruk. Jadi nggak berkelanjutan kan. Khilafnya sekali-sekali doang, ya itu masih oke, nggak masalah. Semoga tidak berkelanjutan. Nah, kita perlu yang namanya detox. Syukurnya Tuhan menciptakan tubuh kita itu sedemikian sempurna. Jadi sudah ada detox alami di dalam tubuh. Dari ginjal, dari hati, dari kulit, dari paru. Nah, semua detoksifikasi yang alami di dalam tubuh itu aktif bagi tubuh yang sehat. Bagaimana tubuh yang sehat, dok? Ya, hatinya fungsinya bagus, ginjalnya filtrasinya bagus, dibantu dengan minum air putih yang banyak, paru-parunya tidak diganggu dengan zat-zat adiktif atau zat-zat yang lainnya, sehingga detoksifikasi alami di dalam tubuh terjadi. Nah, kalau ternyata paru-parunya dicampur-campur, zat-zat yang nggak bagus, ya akhirnya detoksifikasi nggak optimal. Nah, yang dibutuhkan adalah kembali ke pola makan yang seimbang. Yang kemarin mungkin pola makannya udah nggak apa-apa setahun sekali gitu mungkin berpikirnya. Ya oke, sekarang kita kembali ke pola makan yang seimbang. Sekarang kapan? Sekarang harusnya kemarin. Cuma maksudnya kalau sekarang udah terlambat ya sudah kita mulainya hari ini. Untuk kembali ke seimbang, hidrasi yang cukup dan manajemen fisik yang baik. Nah, itu yang kita harus lakukan untuk detox, membantu organ-organ tubuh kita. Ini seperti yang di Harvard Publishing 2021 ya, The Truth of about Detox Diets itu ya. Jadi memang sudah ada sebenarnya, apalagi ditambah dengan infused water, kemudian ada beberapa jus-jus yang mungkin bisa dikonsumsi, tambah lagi antioksidan tinggi, ya itu akan membantu lagi. Tambah lagi, biasanya ada sunnah puasa Syawal ya, puasa Syawal itu kan termasuk detox tuh. Nah, boleh tuh dilakukan untuk mengoptimalkan daya tahan tubuh dan kesehatan tubuh. Kenapa penting? Kenapa penting untuk kembali ke pola hidup sehat? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa kita penting untuk kembali ke pola hidup sehat? Yang pertama, karena pola hidup sehat itu tidak hanya berpengaruh terhadap penampilan fisik saja. Yang kemarin kita mungkin banyak minum gula, akan berpengaruh juga kepada fisik kita, kulit kita. Apalagi yang punya diabetes, itu juga akan berpengaruh sekali. Tapi juga pengaruhnya nggak cuma fisik. Kemana aja dok? Nah, nanti akan kita bahas lebih spesifik. Yang kedua, karena pola hidup sehat dapat mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan mental. Ini ya, jadi bukan hanya fisik saja, mental juga bisa nih. Yang ketiga, tren gaya hidup. Wah,
Kok gitu dok? Padahal orang zaman-zaman dulu itu tuh gaya hidup makanannya mungkin terutama ya itu lebih bagus loh. Ini sebenarnya pro kontra ya dalam artian gaya hidup tren masa kini itu gaya hidup sehat, bukan gaya hidup yang junk food, sedenter, sedenter tuh dikit-dikit rebahan tuh. Nah, Mbak Dia enggak kok, Mbak Dia aman ya, enggak dikit-dikit rebahan, gerak terus, barusan kelar, panggil lagi ke sana, gerak lagi itu kalau Mbak Dia tuh aktif terus tuh. Jadi bukan termasuk yang sedenter. Nah, dibandingkan pola tradisional sebenarnya yang secara knowledge-nya, secara ilmunya mungkin belum upgrading. Salah satunya kalau tradisional kan menggunakan kebiasaan tradisional. Banyak yang baik, tapi ada beberapa yang kurang baik juga. Dari hygiene-nya mungkin, dari kebiasaan geraknya. Cuma mereka ini biasanya menerapkan aktivitas fisik yang karena kerjaan gitu ya. Jadi karena kerjaan mereka yang berat itu yang membuat mereka kadang-kadang fisiknya oke banget secara tradisional. Tapi tadi pro kontra antara tren hidup gaya modern dan gaya tradisional ini lebih ke updating secara knowledge-nya. Jadi ada reason, ada alasannya. Kenapa ini dilakukan? Karena berdasarkan penelitian ini makanan contohnya. Kenapa aktivitas fisik harus 150 menit per minggu? Karena, nah itu tuh. Itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, di tengah-tengah kita sharing ini, kalau misalkan ada yang ditanyakan langsung ya, boleh langsung open mic atau boleh di kolom chat. Nanti kita bisa saling bahas. Takutnya nanti lupa nih, saya mau nanya ini deh, nunggu selesai nanti lupa deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Pola hidup sehat dapat mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan mental serta kesejahteraan emosional. Itu ada faktor-faktornya ya dari beberapa risetnya juga ya. Pola hidup kita itu tidak hanya berpengaruh terhadap fisik, tadi seperti saya sampaikan. Jadi secara fisik itu misalkan penyakit ya, resiko hipertensi, resiko diabetes, penurunan fungsi kognitif itu secara X-nya ya. Tapi juga mental dan kesejahteraan emosional. Sebegitu pentingnya. Ini kalau misalkan teman-teman udah mengikuti sharing-sharing sebelumnya juga kita udah bahas tuh. Jadi sehat itu kan memang secara definitif bukan fisik saja, tapi secara mental juga itu menjadi salah satu yang masuk kategori kategori sehat. Nah, itu juga bisa berpengaruh tuh. Selanjutnya Bapak Ibu, pola hidup sehat ini sebenarnya saya yakin biasanya dianggapnya susah. Padahal pola hidup sehat itu tuh membutuhkan kebiasaan. Sialnya kadang-kadang lingkungan sekitar kita itu tuh kebiasaan yang kurang sehat sehingga kita tersalur emosinya. Nah, karena emosi terdekat kita itu akan dipengaruhi oleh orang-orang terdekat kita. Begitu juga dengan kebiasaan pola sehat secara berpikir, mindset misalnya ya. Saya ada salah satu contoh ini saya belum sertakan gambarnya ya. Ada salah satu contoh di mana pikiran itu bisa berpengaruh terhadap fisik secara langsung. Aduh, saya belum masukkan gambar nih. Ada gambar salah satu yang mungkin Bapak Ibu bisa tahu dan bisa imajinasikan adalah gambar jeruk nipis. Jeruk nipis ya, jeruk nipis yang masih seger tuh. Coba Bapak Ibu sekarang bisa bayangkan jeruk nipis. Bayangin ya, boleh merem, boleh nggak merem silahkan. Bayangin jeruk nipis, kemudian jeruk nipisnya diiris. Nah, udah kecium tuh bau jeruk nipisnya tuh. Diiris jadi kecil. Kemudian diambil yang paling kecil, teteskan ke mulut. Apa yang dirasain Bu, Pak? Asem. Mungkin di sini hampir semua udah ngerasain ya, udah pernah tahu rasa jeruk nipis asem. Tapi dengan Bapak menvisualisasi tadi saja, gambarnya saja, secara mekanisme tubuh, itu ludah akan banyak keluar. Kalau bahasa medisnya hipersalivasi. Baru bayangin aja, respon tubuh itu akan mengeluarkan lidah lebih banyak. Mungkin ada yang kerasa, ada yang enggak tuh. Baru saya minta bayangin lemon Bu, silakan diiris, dimasukkan ke dalam mulut, diteteskan. Itu tubuh, walaupun kita hanya membayangkan dan memvisualisasikan, muncul di dalam liur kita itu akan makin banyak, walaupun cuma bayangin. Nah, itu adalah bentuk nyata bahwa apa yang di dalam kepala kita, walaupun cuma imajinasi, respon tubuh itu menganggapnya bisa benar. Nah, maka penting sekali di sini untuk dalam salah satu pola hidup sehat adalah mindsetnya, untuk menjaga mindsetnya. Artinya jangan jangan yang berfokus pada sesuatu yang mendegradasi motivasi, yang membuat motivasinya drop, jangan. Kita fokus pada apa, Dok? Kita fokus kepada hal-hal yang baik. Selalu ada yang baik bagi yang melihatnya.
selalu ada yang buruk bagi yang melihatnya. Melihat yang mana? Istilah kata mungkin kalau di sini Bapak Ibu yang sudah sering mendengar botol setengah kosong atau botol setengah isi. Sama tuh, sama-sama airnya setengah. Mau nganggap yang mana? Kalau setengah kosong ya berarti kosongnya itu kita anggap sesuatu yang belum terisi. Sedangkan kalau oh udah terisi nih setengah, tinggal setengah lagi. Dua sudut pandang ini akan berpengaruh juga terhadap mindset. Jadi ini nih, jadi pola hidup sehat itu mulainya dari pikiran dulu. Jadi selain dari tadi makanan, dari aktivitas, pola pikir di awalnya yang paling bagus adalah dari pola pikir dulu. Dampak-dampak lebaran. Wah, sebenarnya bukan dampak-dampak lebaran terhadap kesehatan ya. Bukan yang dampak-dampak dalam artian bagaimana ya. Ini dampak-dampak yang terjadi bagi orang-orang tertentu. Tadi kalau Bapak Ibu sudah sharing, enggak dok, saya masih sempat olahraga dok, saya nggak minum manis dok, saya jaga ini itu dok. Wah, insya Allah ini dampak-dampak ini nggak ada. Nah, bagi beberapa yang mungkin khilaf, dampak-dampak lebaran itu dalam artian kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus dari kebiasaan yang bisa kita lakukan, bisa berdampak fisik. Yaitu misalkan makan-makan berlebihan tadi ya, lemaknya, gulanya, itu akan berpengaruh tuh pada peningkatan berat badan, kolesterol, resiko penyakit jantung, itu bisa muncul. Walaupun kolesterol itu tidak bisa instan Bapak Ibu. Besok nih bentar lagi Lebaran Haji nih. Lebaran Haji atau Lebaran Kurban. Biasanya pada makan kambing atau sapi gitu ya. Pas dicek kolesterolnya jadi tinggi. Nah, padahal kolesterol itu tidak bisa instan langsung naik. Wah, ini gara-gara kambing kemarin nih. Tidak. Padahal kolesterol itu adalah akumulasi dari faktor yang lama. Jadi tidak bisa nih langsung muncul. Nah, kecuali memang kemarin sudah mepet-mepet nih, sekarang dihilafkan banyak makan lemak-lemakan ya, dia akan naiknya secara signifikan. Yang kedua, dampak mental. Stres, depresi, isolasi sosial itu bisa muncul Bapak Ibu. Jadi kemarin kan, apalagi yang punya bakat, karena beberapa masalah psikologis itu adalah masalah bakat atau masalah keturunan. Setelah kemarin happy-happy, kumpul-kumpul, perayaan, nah itu kalau yang udah biasa rame, ya sepi lagi nih, ya nggak bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, silaturahmi lebih panjang lagi. Nah, itu juga bisa berpengaruh tuh terhadap moodnya, perasaan letih, sepi, moodnya jadi nggak bagus, dan itu berpengaruh terhadap kognitif. Nah, nggak semua orang mengalami hal seperti itu, tapi beberapa orang bisa mengalami hal seperti itu. Nah, kita perlu evaluasi untuk poin ini. Kalau Bapak Ibu ada yang merasa seperti ini, nah itu nggak ada salahnya untuk ngobrol-ngobrol. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk menormalisasi ngobrol dengan psikolog atau psikiater. Karena di Indonesia itu ngobrol dengan psikolog atau psikiater tuh, wah berarti lu gila lu. Ayo gitu ya, berarti kamu gila ya. Padahal tidak sedemikian. Saya punya sahabat Bapak Ibu sekarang lagi sekolah PPDS, lagi sekolah spesialis penyakit dalam di UI. Dia posting dan dia sharing bahwa dia ngobrol dengan psikolog. Karena memang beban kerja dia mungkin berat dan dia menormalisasi lah. Saya sakit kok, dalam sakit artian mungkin bukan dalam sakit jiwa yang selama ini kita anggap sesuatu yang di pinggir jalan, bukan ya. Termasuk letih, termasuk kelelahan, burnout, itu termasuk salah satu penyakit secara psikis yang bisa diobati dan bisa disembuhkan. Tapi kadang-kadang kita nganggapnya alah ke psikolog nanti dikira orang gila atau dikira mas stres nih. Nah, jadi tidak sesimpel itu dan tidak itu yang perlu saya ingatkan terus-menerus nih agar akhirnya teman-teman ini untuk yang ke psikolog tidak yang harus nunggu sampai gimana-gimana. Enggak. Psikolog tuh biasa aja. Ya, next. Nah, ini ada reminder juga. Walaupun ada beberapa ini yang sering terjadi nih, udah dok, saya gaya hidup biasa aja atau jelek juga belum tentu umurnya lebih cepat mati gitu ya. Enggak juga dok, itu yang gaya hidupnya sehat juga itu ada yang kemarin ternyata meninggal dok, tabrak mobil. Nah ada yang seperti itu. Jadi akhirnya takdir ada di tangan Tuhan. Misalnya gitu ya. Tapi Tuhan memberikan pilihan kita untuk mengubahnya. Karena ada tuh di dalam salah satu ayat ya yang sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Ini kita korelasikan banyak hal secara finance, secara kesehatan, pola pikir, mindset apapun itu. Salah satu yang bertanggung jawab terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau mau sehat, kalau mau kaya gitu ya salah satunya ya, ya kita yang harus ikhtiar untuk mencobanya. Salah satunya ini kita bahas sehat deh. Ya mau sehat, mau umur panjang, tapi ikhtiarnya apa adanya aja.
ya kita nggak bisa optimal juga gitu ya. Ya mungkin ada cerita-cerita yang tenggelam maunya diselamatkan sama Tuhan, padahal udah ada lewat tim SAR. Enggak, saya nggak mau diselamatkan oleh tim SAR. Saya maunya Tuhan langsung lewat tim SAR-nya. Sampai akhirnya diulangi lagi, datang lagi tim SAR yang kedua. Ayo Bu, ini udah mau tenggelam nih Bu, udah mau makin dalam. Enggak, saya maunya Tuhan yang menyelamatkan. Dilewatin lagi. Akhirnya meninggal. Ketika ketemu Tuhan dia bilang, saya tuh pengennya diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Kenapa kok malah tidak diselamatkan? Tuhannya jawab, lah saya udah kirim tim SAR 2 kali, kak malah malah kamu nggak anggap itu sebagai sesuatu yang bisa merubah keadaanmu. Nah, itu contoh-contohnya ya. Itu sebagai salah satu intermezzo. Pola makan Bapak Ibu, pola makan ya, terutama mungkin di sini yang saya yakin masih belum begitu lansia banget ya, masih muda kok, insya Allah nih semangatnya juga masih muda nih. Nah, ini saya sertakan gambar-gambar yang makan sehat. Mungkin yang suka warnanya dan berkorelasi banget tuh Bapak Ibu dengan warna-warnaan. Dalam arti warna-warnaan, warna-warna alami ya. Merah yang alami, orange yang alami, misalkan ya. Kemudian ungu gitu ya. Atau ada yang sebut kemarin salah satu Profesor Hans itu bilang, rajanya sayur itu adalah terong. Ya, salah satu alasannya karena warnanya benar-benar yang ungu, genjreng gitu ya. Terutama terong ungu gitu ya. Nah, ada salah satu petuah yang mengatakan bahwa makan dengan bijak hari ini agar tetap kuat dan bugar di hari esok. Nah, ini ngefek banget. Kalau salah satu contoh lain nasihat adalah you are what you eat. Kamu itu apa yang kamu makan. Dampak dari beberapa tahun ke depan adalah apa yang kita makan hari ini. Dampak apa yang kita pikirkan atau kita terjadi di masa depan adalah apa yang kita lakukan hari ini. Lakukan dalam artian salah satunya menjaga hidup sehat. Jadi bukan dalam hal ini adalah makanan ya. Terus makannya bagaimana dok prinsipnya? Ini reminder nih biar Bapak Ibu semua yang hadir itu juga nginget lagi. Oke, kemarin kita sudah hilaf-hilafan. Yuk kita kembali ke pola hidup yang bagus yuk. Bagaimana caranya? Nah ini kalau misalkan dari Kementerian Kesehatan diingatkan lagi bahwa porsinya itu 50% dan 50% itu sayur dan buah-buahan. Ingat, 50% sayur dan buah. Proteinnya sekitar 25% dan karbohidratnya 25%. Contohnya gimana nih? Contoh kan misal ada telurnya, ada dagingnya, itu 25% komposisinya. Karbohidrat kompleks, salah satunya nasi, itu juga 25%. Jadi dikit Bu nasinya Bu. Saya juga biasanya sih, kalau beberapa yang mungkin tradisional, saya dengan ibu saya aja kalau makan itu tuh namanya bukan lauk sayur, itu namanya lauk nasi karena nasinya dikit dikit. Karena dianggapnya makan itu harus banyak nasinya. It's okay. Biasanya kita toleransi untuk pekerja-pekerja keras. Mohon maaf, mungkin seperti kuli bangunan. Makanya numpuk tapi nggak gemuk-gemuk. Kenapa? Kerjaan mereka berat, energinya dipakai. Bagi teman-teman atau kita yang mungkin tidak fisik mereka, aktivitasnya ya kita harus menggunakan pola hidup yang sehat makanannya. Demikian. Konsumsi sayur dan buah, mengutamakan sayur, buah, biji-bijian utuh, sumber protein nabati. Nah, ini yang harus dikontrol banget. Garam, gula, itu benar-benar ya. Dan aktivitas makan makanan yang olahan-olahan, wah olahan-olahannya sehat. Nah, sebenarnya olahan-olahan itu kan sudah banyak plus-plusnya tuh. Ada pengawetnya, pewarnanya, pemanisnya. Biasanya ke dokter ke anak-anak, ada ibu yang konsul tentang anaknya, selalu saya ingatkan makanannya itu hati-hati dengan yang mengandung pengawet, pewarna, pemanis gitu-gitu ya. Walaupun itu brandingnya, oh ini bagus mengandung A, B, C, D, E, F, G. Tapi yang paling bagus adalah yang alamiah, tidak diolah secara berlebihan. Ultra processed food kalau istilah kita. Rekomendasinya apa nih dok? Biar saya bisa kembali ke pola-pola yang bagus nih. Tipsnya adalah teknik porsi separuh untuk sayuran dan porsi sepertiga untuk karbohidrat. Tadi konsep yang tadi ya, konsep kementerian yang piring T. Piring T itu tuh, T itu kan yang atasnya kan 50% adalah sayur buah, dibagi menjadi lagi jadi dua lagi yang 25 protein, 25 lagi karbohidrat. Prinsipnya sebenarnya sama seperti itu. Boleh dengan nasi merah, sayur bening. Nah, ini saya kembali remind, ingatkan lagi Bapak Ibu. Sayurnya kalau bisa sayur bening bagus banget, lebih bagus lagi kalau ada daun kelor. Itu the best banget tuh. Itu salah satu makanan kalau di Amerika itu kan mereka susah nyari daun kelor tuh.
Nah, itu sampai di salah satu daerah, setahu saya di Sulawesi itu sampai ada kebun daun kelor. Dan itu secara bisnis cuan banget. Kenapa? Ya dari secara manfaatnya sungguh-sungguh luar biasa. Antioksidannya tinggi, vitaminnya berkali lipat dari buah-buahan misalnya. Dari jeruk 5 kali lipat, dari vitamin C-nya ya. Dari wortel vitamin A-nya juga berkali-kali lipat. Itu dari sayur daun kelor aja. Nah, makanya sampai sekarang ada tuh serbuk daun kelor gitu-gitu ya. Nah, itu bagus banget Bapak Ibu. Itu kalau kalau di luar negeri itu dianggapnya sebagai salah satu makanan superfood bisa digunakan. Lalapan, di sini ada yang suka lalapan Bapak Ibu. Ada yang suka sambal, ada yang nggak suka sambal. Boleh. Sahabatnya sambal biasanya lalapan ya. Bapak Abdul Syakur suka sambal nggak nih Pak? Ibu Is juga boleh kalau yang mau ya. Bapak Gunawan Wang juga boleh. Bapak Singgih Prayitno. Ini kebanyakan orang Indonesia nih sukanya lalapan-lalapan. Saya tinggalnya di salah satu tempat tinggal saya adalah di Jogja. Itu udah lalapan tuh sesuatu yang luar biasa. Di Lampung pun ada. Di Lampung tuh namanya seruit Bapak Ibu. Seruit itu sambal-sambalan juga sama, tapi memang utamanya adalah lalapan-lalapan itu tuh. Wah, itu seger dan ternyata itu budaya kita yang sangat mahal dan harus dilestarikan. Salah satunya lalapan seger ya. Tahu tempe, ya ini tahu tempe juga salah satu sumber protein yang tinggi, salah satu warisan negara kita, salah satu warisan budaya kita. Tahu tempe itu harus diperjuangkan terus. Dok, saya punya asam urat, dok. Gimana tahu tempenya? Nah, ini ada yang tanya kalau misalkan kayak gitu dah, boleh nanti kita akan bahas lebih spesifik untuk asam urat. Buah-buahan, buah-buahan juga Bapak Ibu sempatkan, selalu saya ingatkan 3 jenis buah per hari. Boleh mau mangga, jeruk, stroberi, mau pisang, mau tomat, boleh apapun itu. Yang penting sempatkan sebisa mungkin secara secara aturan adalah rekomendasinya 3 jenis buah. Begitu. Kemudian kita lanjut. Aktivitas fisik dan olahraga ini tidak pernah lepas dari pola hidup sehat. Udah makannya bagus, misalkan dengan puasa tambah lagi secara dietnya oke. Tapi jika aktivitas fisiknya tidak dijaga, olahraganya tidak diperbaiki, maka tidak akan optimal untuk mencapai pola hidup sehat tersebut. Jantung dan otak sebagai salah satu yang paling sentral di dalam tubuh kita, itu akan sangat bahagia kalau kita aktivitas fisiknya oke, sempatkan berjalan kaki, tadi ada yang jogging ya, bagus Pak, ada yang sepedaan juga bagus. Latihan keseimbangan membantu mencegah penurunan juga. Jadi bukan hanya fisik, 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 sempatkan juga untuk latihan-latihan lainnya. Juga menurunkan resiko jatuh, keseimbangan dan mulai terganggu biasanya, ototnya juga akan terganggu. Nah itu. Bapak Ibu mungkin ada yang ingat, yang saya pernah rekomendasikan olahraga terbaik adalah, yang masih ingat, monggo silakan di kolom komentar ya. Rekomendasi dari American College of Sport Medicine menyatakan bahwa sebaiknya dilakukan kurang lebih sekitar 150 menit per minggu. Nah, itu nggak harus yang harus lari-lari gimana, nggak. Lakukan 150 menit, jalan pelan boleh. Yang penting kuncinya adalah konsistensi. Dilakukan secara konsisten. Bapak Ibrahim, Alhamdulillah masih ingat Pak Ibrahim. Olahraga terbaik adalah olahraga yang dilakukan. Bapak Ibu, saya juga kalau kadang-kadang teman-teman ada yang sharing. Kemarin juga sempat kita sharing untuk salah satu program di salah satu perusahaan adalah, Dok, saya itu berangkat pagi pulang malam, Dok. Gimana saya olahraganya, Dok? Nggak sempet, Dok. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu, ternyata. Nah, it's okay sebenarnya. Saya juga termasuk yang sama, Bapak Ibu. Berangkat pagi, pulang sore, pulang malam. Bahkan kalau sebelum ini, saya jaga di klinik itu, saya berangkat jam 7, bukan berangkat, masuk jam 7, berangkatnya lebih pagi ya, pulang jam 10 malam. Dokter itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kelihatannya enak, padahal Alhamdulillah pokoknya disyukuri. Jadi nggak akan sempat olahraga kalau kita tidak menyempatkan. Bagaimana cara menyempatkannya, Dok? Saya mensiasati dengan cara setiap sholat, sebelum atau setelah sholat, saya sempatkan buat push up.
Biasanya gitu tuh. 10 kali. Jadi kalau dikali 5 gitu ya sehari, ya berarti 50 kali sehari. Wah, itu bagus tuh Bapak Ibu. Kemarin juga fitness coach saya juga sampaikan seperti itu. Jadi sempatkan, jadi nggak harus yang langsung 30 menit, enggak, akumulasi saja. Contohnya misalkan aktivitasnya dengan push up bisa, atau dengan apa namanya, latihan otot juga bisa, latihan-latihan yang lain ya, bukan hanya push up tuh bisa juga. Atau kemarin kalau saya praktekkan kemarin belum lama ini, karena saya di tempat kerja baru, itu saya naik 8 lantai naik tangga tuh, ngos-ngosan sampai atas, tapi udah saya niatkan mau nggak mau kalau nurutin sempat nggak sempat ya nggak akan sempat, tapi akhirnya saya naik 8 lantai. Kemudian naik turun tangga juga, kalau misalkan ada 3 lantai ya udah bolak balik aja. Sebenarnya itu saja sih yang salah satu yang kita buat akal-akalinya seperti itu untuk tetap aktif bergerak. Nah, jalan kaki dan peregangan salah satu yang bisa dilakukan nih, yang simple, tidak mengganggu masalah secara keseluruhan. Dilakukan selama 30 menit, apalagi outdoor. Dapatnya Bapak Ibu mohon izin, apakah basis. dokter mohon izin tadi agak hilang sinyalnya atau mungkin di saya saja ya Bapak Ibu? Oh iya iya, ini Ya, koneksinya nggak stabil nih. Oke oke, sorry sorry. oke. Sekarang udah clear ya? Udah, udah Mas. Thank you, thank you. Oke, saya lanjutkan ya untuk yang jalan kaki tadi Bapak Ibu, mungkin saya remind sedikit. Sempatkan gimana pun caranya bagi yang masih aktif bekerja juga. Saya contohkan tadi kalau saya juga saya sempatkan karena saya bekerja di lantai 8, saya naik pakai tangga. Saya sempatkan seperti itu. Nah, akhirnya menyesuaikan juga, pakainya sepatunya sepatu yang mendukung, jangan pakai sepatu pantofel. Repot nanti lecet juga tuh naik lantai 8 gitu ya. Latihan kekuatan ringan bisa dilakukan misalkan untuk push up ya, salah satu yang ringan-ringan bisa dilakukan, atau yang menggunakan beban tubuh itu juga bisa untuk mencegah sarkopenia atau penurunan massa otot. Yang otot itu yang saya ingatkan kembali menurun fungsinya kalau tidak dilatih. Demikian juga dengan otak, menurun fungsinya kalau nggak dilatih. Secara sosial juga itu bisa dilakukan, jenis latihannya yaitu mengikuti kelompok olahraga atau senam gitu ya. Biasanya ada beberapa fasilitas kesehatan yang mengadakan senam bersama. Lakukan Bapak Ibu, dapat kelompoknya, dapat sosialnya, dapat bondingnya, dapat sehatnya juga. Syukur-syukur dapat yang lain juga gitu ya. Nah, dari studi MDPI juga menunjukkan bahwa dukungan sosial berperan positif dalam mendorong gaya hidup sehat. Memang kadang-kadang kalau sendiri itu mager, nggak ada temennya dok, males dok gitu ya. Kita harus mau nggak mau nyemplung di komuniti-komuniti terdekat kita, komunitas-komunitas terdekat, komunitas renang lansia, komunitas senam gitu ya, atau komunitas apapun itu. Kesehatan mental dan dukungan sosial. Nah, ini juga salah satu hal yang penting ya. Mindfulness dan positive thinking. Yang pertama, hal tersebut seperti yang saya ingatkan tadi Bapak Ibu, yang analoginya jeruk nipis tadi ya. Kita baru ngebayangin aja, respon tubuh kita mengeluarkan saliva atau mengeluarkan air liur banyak. Bagi yang ngerasain tuh ya, kalau ngebayangin makan jeruk nipis tuh, saya selalu tuh, padahal saya sendiri yang ngomong kadang-kadang langsung responnya keluar. Karena saya membayangkan jeruk nipis tuh asem banget. Respon tubuh kita biasanya untuk menghilangkan rasa asam itu memperbanyak cairan atau saliva atau air liur kita biar cepat hilang, ketelan gitu misalkan. Itu salah satu respon tubuh memang seperti itu. Nah, Mau tanya Pak dengan Dokter. berpikir dan imajinasi saja ternyata muncul itu Bapak Ibu. Nah, sehingga positive thinking itu menjadi salah satu kunci. Pengaruh sikap positif apa saja? Pertama, sikap optimis dan menerapkan teknik mindfulness dapat menurunkan stres dan memperlambat penurunan. Sorry. Halo, dokter, mohon izin. Ah, sebentar Mbak. Masuk, suara saya masih masuk ya? Kalau suara masih masuk, tapi memang untuk gambar sedikit ngadat gitu, Mas. Oke, oke, oke. Sorry, sorry. Ini seperti Nge-freeze. nih. Sepertinya Punya banyak kan. Mungkin kadernya satu aja kan. Minta tuh.
Boleh mungkin dari Bapak Ibu semuanya untuk dapat mencicil nih untuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan bisa juga dituliskan di kolom chat, nanti akan kita bacakan. Oke, oke. Saya sambil share screen lagi ini ya, Mbak ya. Mohon maaf. Baik, sembari menunggu Dokter Arbusa, Bapak Ibu semuanya boleh untuk jika ada pertanyaan untuk bisa langsung dituliskan di kolom chat Bapak Ibu, nanti akan kita bacakan dari pertanyaan pertama dulu. Dan izin sebagai informasi, kalau kita dari ISQ Masa Persiapan Pensiun menyelenggarakan training MPP publik ya Bapak Ibu untuk semua perusahaan, terbuka untuk perusahaan ataupun instansi. Dan bagi rekan dari Bapak Ibu yang hendak mengikuti, bisa diinfokan kita akan selenggarakan dari 22 sampai 24 April, 3 hari untuk offline dan 22 hari untuk online ya Bapak Ibu. Mungkin dari rekan-rekan Bapak Ibu semuanya ada yang berminat untuk mengikuti training MPP yang sebelumnya belum pernah join. Kita akan selenggarakan untuk kelas publik ya di 22 sampai 24 April. Mohon izin Dokter Arbusa, apakah masih terhubung dengan kami semua? Oke. Sepertinya masih proses untuk terhubung dengan kita semua, Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya untuk kendala teknis yang ada. Oke, cek Bapak Ibu. Mentor. Izin Bapak Ibu bisa untuk chat, menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan yang akan ditanyakan pada sesi ini. Kita akan bacakan mulai dari atas, sembari kita menunggu Dokter Arbusa untuk join kembali di forum ini. Nah, dan izin menyampaikan Bapak Ibu, kan? Oke, cek cek cek. Oke, Dokter Arbusa mungkin sedang mencoba untuk kembali terkoneksi. Baik. Bapak Ibu izin menyampaikan sedikit informasi. Jadi kita dari ISQ Masa Persiapan Pensiun tidak hanya menyelenggarakan training publik, training in-house untuk Bapak Ibu semuanya, namun kita juga menyelenggarakan training publik, yaitu training yang terbuka untuk Bapak Ibu dari berbagai instansi ataupun perusahaan. Kita laksanakan biasanya 2 kali sebulan, jadi selama 2 bulan itu kita laksanakan 1 kali. Untuk April berarti besoknya di Juni gitu Bapak Ibu. Untuk April sendiri kita akan laksanakan pada tanggal 22 sampai 24 April, baik offline ataupun online. Untuk online 2 hari sesinya. Dengan modul yang masih sama yaitu oke, oke. Dengan modul yang masih sama, yaitu modul Wisdom Living, Healthy Life, Financial Planning, dan Leveraging Aset, serta Business Plan. Baik, mohon izin, apakah Dokter Arbusa sudah terhubung bersama kita semua dan sudah ready untuk join kembali? Oke. Salam, Dokter. Oke, siap. Baik. Cek.
Cek-cek Dokter Arbusa, apakah sudah terhubung kembali dengan forum? Halo Mbak, siap, siap. Oke, dokter mohon izin, boleh cek suaranya dokter, sepertinya sedikit menggema suaranya. Halo, clear suaranya Mbak? Oke, sedikit menggema dokter. Oke, oke. Saya sudah off kan nih. Coba-coba. Halo, tes. Masih ya? Oke, masih dokter. Mungkin yang satu bisa di logout dulu dokter. Sudah saya dapat nih. Oke, Saya- ini ada dua device soalnya. Oke, dokter cek. Sudah ya? Oke, sudah. Silahkan dokter. Masya Allah, Bapak Ibu, mohon maaf sekali nih. Share on-nya Mbak, tolong dibantu Mbak. Oke, siap. Eh, Dokter. Mohon maaf sekali, Zoom-nya tadi tiba-tiba terlepas, terlempar. Jadi saya nyoba pakai HP, bisa nih. Ini Alhamdulillah gak gabung lagi nih. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah tampak ya. Sudah dokter. Siap, thank you. Nah, ini nih tadi yang kita bahas mindfulness dan positive thinking yang saya analogikan dengan tadi jeruk nipis ya. Ternyata jadi bayangin aja bisa menjadi sesuatu yang muncul respon di dalam tubuh. Coba deh kalau Bapak Ibu bayangin hal-hal yang nggak bagus di tubuhnya. Aduh, ini perutnya ada masalah apa nih? Jangan-jangan luka nih lambungnya nih misalkan. Aduh, ini sebelah kiri perutnya sakit, jangan-jangan ginjalnya nih. Ya, ibarat kata seperti itu ya. Kita boleh awas atau kita boleh waspada, tapi positive thinking tetap harus dilakukan. Karena pada akhirnya banyak keajaiban-keajaiban, miracle yang terjadi bukan karena hal-hal yang negatif, karena hal-hal yang positif. Saya nggak jarang dengar orang-orang yang sudah stadium akhir cancer gitu ya. Akhirnya dia bersenang-senang menikmati sisa hidupnya yang divonis tinggal 3 bulan. Dia jalan-jalan kemana saja yang dia mau, melakukan apa saja yang dia mau. Tiba-tiba kankernya hilang. Ya nggak tahu itu nggak bisa semua dijelaskan sama dokter. Jadi memang mindfulness itu miracle itu memang ada. Kemudian yang kedua teknik relaksasi. Bisa meditasi, pernapasan dalam, atau aktivitas yang menenangkan. Saya biasanya kalau malam, saya biasakan ke anak-anak untuk nyetel murotal gitu ya. Termurotal. Anak saya malah sekarang kadang-kadang eh, nyetelnya nyetel suara kodok Bapak Ibu. Suara kodok dan hujan. Nggak tahu itu juga sepertinya relaksasi juga yang menyenangkan juga ya. Dan itu bisa menenangkan. Ulusan di Time juga dalam penelitian tentang mindfulness menunjukkan bahwa praktek meditasi dapat mengurangi stres, menstabilkan telomer. Telomer itu sel yang memperlihatkan panjang atau pendeknya umur, Bapak Ibu. Makin pendek, umurnya makin pendek. Dan ini stabil dia, jadi nggak cepat pendek. Kok cepat pendek? Kenapa dok ya? Mungkin karena faktor eksternal, penyakit, kebiasaan merokok, sedenter, obesitas, itu jadi cepat tuh telomernya memendek. Cuma kalau misalkan bagus, dengan mindfulness, terapi untuk mempengaruhi stres, karena stres secara psikologis itu Bapak Ibu berpengaruh sekali terhadap fisik, berpengaruh sekali. Makanya banyak yang masalah lambung, pas dicek lambungnya normal. Ternyata masalahnya ada di pikiran. Ada juga masalah asam urat bahkan. Asam urat bisa ke pikiran juga ya. Nah, itu kemarin ada salah satu dokter penyakit dalam yang menyampaikan bahwa stres yang berlebihan atau stres depresif akan mempengaruhi terhadap penghancuran atau degradasi dari sel. Sel itu dasarnya adalah protein, sehingga akan terjadi penumpukan protein. Protein inilah yang menjadi cikal bakal meningkatnya asam urat. Itu bukan hanya dari makanan, makanan dari 30% doang. Ada faktor X ternyata adalah stres. Korelasinya seperti itu. Jadi stres itu harus benar-benar bisa kita kontrol. Peran komunitas dan dukungan sosial seperti aktivitas bersama, mengadakan pertemuan, kegiatan-kegiatan komunitas, itu juga sangat bagus ya. Volunteer ya. Sahabat-sahabat saya kemarin di emergency medical team dikirimkan ke Myanmar atau Thailand tuh yang kemarin gempa itu ya. Itu juga salah satu community yang nggak ada terbayarkan secara kepuasan batinnya. Itu juga bisa dilakukan karena itu mempengaruhi terhadap kondisi fisik kita. Ya, sesimpel kalau Bapak Ibu bisa lakukan, ibu-ibu biasanya masak, bapak-bapak biasanya komunitas mancing, boleh deh. Itu juga boleh ya. Manfaat sosial, dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan, itu juga meningkatkan motivasi dan semangat.
beda ya, yang mungkin ada dukungan-dukungan dibandingkan yang tidak. Nah, ini kita bisa dapatkan. Studi intervensi yang menunjukkan bahwa kelompok berjalan dengan pendamping, jalan kaki ada yang dampingin itu ya, meningkatkan signifikan dalam kesehatan fisik dan mental itu kalau untuk lansia. Jadi lansia yang jalan sendirian dibandingkan sama yang ada pendamping, kalau di luar biasanya ada pendamping khusus, atau kalau di kita mungkin teman atau saudara itu ternyata akan lebih berpengaruh positif dibandingkan yang tanpa pendamping. Rekomendasi apa dok untuk praktis harian? Nah ini rekomendasinya saya buat 6 ya. Minum, Bapak Ibu, minum jangan sampai kurang gitu ya. 6 sampai 8 gelas. Ini analoginya gelasnya 300 ml lah ya. 6 kali 3 18 atau 8 kali 3 24 2,4 liter. Itu sehari dicukupi hidrasi apalagi lansia. Kenapa? Karena faktor kulit, faktor hidrasi tubuh, faktor metabolisme sel akan berpengaruh terhadap minum. Minum ini sering dilupakan sekali. Padahal ini hal-hal yang sangat krusial dan penting. Sarapan bergizi, konsumsi sarapan-sarapan yang mengandung hal-hal yang bisa meningkatkan kesehatan kita, mengandung mutu, protein, rendah lemak, buah-buahan, sayur-sayuran tadi ya. Dok, saya nggak biasa sarapan, it's okay kalau lambungnya udah biasa nggak sarapan, tapi tolong komposisi makanan dijaga. Jadwal olahraga disisihkan Bapak Ibu. Dok, saya nggak punya waktu 30 menit ya, mungkin bisa pakai cara saya tadi. Dilakukan aja setiap habis sholat, berapa menit gitu ya. Nanti dilakukan lagi before and after sholat, sebelum dan setelah sholat, dan akhirnya bisa terkejar 30 menit. Jadi nggak harus yang langsung 30 menit, karena itu lebih bagus daripada yang nggak sama sekali. Yang sering ditakuti, cek kesehatan berkala. Kenapa? Takut ketahuan. Ada yang ngaku nggak nih? Ada yang takut ketahuan, nanti kalau ada yang sakit malah stres gitu ya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, karena cek kesehatan berkala itu ternyata secara penelitian bagus membuat awareness kita, membuat kita menjadi lebih oke. Ternyata sudah ada penurunan fungsi ginjal sekian persen, perbaiki, masih bisa naik. Cuma kalau udah parah banget, nggak bisa naik secara optimal. Jadi lebih ke screening untuk mengetahui kemungkinan yang ada. Tapi beberapa juga ada yang rajin tuh cek kolesterolnya tinggi misalkan. Oke, jadi dia bisa mengontrol atau mengubah kebiasaan atau bahkan minum obat jika perlu. Istirahat, saya pernah sampaikan bahwa istirahat itu kalau dibandingkan sama makan lebih penting istirahat. Kalau disuruh milih ya, cuma kalau bisa ya dua-duanya berjalan dengan bagus dan harus berjalan dengan bagus. Tapi istirahat itu tidak bisa digantikan. Dalam artian saya nggak tidur malam dok, jadi saya tidur siangnya lama banget. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Atau saya tidur kemarin 2 hari nggak bangun dok, jadi saya besok 3 hari nggak tidur. Nah, nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Istirahat itu harus cukup. Secara literatur 7 sampai 8 jam dengan kualitas yang bagus. Jadi gitu ya. Kemudian kontrol porsi makan. Tadi ya aktivitas fisik. Mindfulness jangan lupa nih. Mindfulness untuk manajemen stresnya. Jangan dikit-dikit baperan ya. Walaupun secara alamiahnya biasanya kalau semakin berumur itu dia juga akan semakin, kalau bahasanya dalam Al-Quran kan semakin seperti anak kecil. Ya, mungkin salah satunya adalah gampang baper, kemudian sensitif sama hal-hal yang niatnya mungkin bagus bagi orang lain, ternyata bagi kita nggak bagus. Nah, itu kita harus sadari dan kita harus kontrol. Nah, untuk menjaga kesehatan mental. Itu Bapak Ibu kesimpulannya kembali ke pola hidup sehat pasca Lebaran bukan tentang perubahan ekstrim ya. Jadi nggak yang langsung celing langsung harus gitu. Enggak, perlahan saja. Kebiasaan-kebiasaan kecil bisa kita lakukan. Yang penting kita sadar. Kalau saya kebiasaan kecil yang sudah nempel itu adalah kalau makan misalkan di warteg gitu ya. Selalu saya ingatkan, Mbak, nasinya dikurangin, porsinya setengah aja. Karena porsi di warteg tuh banyak. Atau kalau saya minta teh manis atau es jeruk, Mbak, gulanya dikurangi. Atau kopi, less sugar. Itu kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu akan memberikan secara konsisten dampak yang bagus buat kesehatan kita. Dengan pendekatan ini, Bapak Ibu bisa menikmati masa pensiun atau mungkin masa yang sudah menunggu pensiun dengan bahagia, aktif, dan penuh makna. Oke, Mbak Dia, sambil kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Sebelumnya mungkin terima kasih dok, tapi mungkin Boleh? sedikit ini sudah hadir bersama kita Direktur Training dan juga Board of Expert dari ISQ Group, Coach Bram G. Wibisono. Sedikit untuk menyampaikan informasi penting nih dok, sebelum nanti masuk ke sesi tanya jawab. Begitu ya dok, mohon izin sebelumnya. Kita simpan dulu pertanyaannya Bapak Ibu.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyampaikan nih banyak sekali sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ibu Siti, Pak Wahyudi, Pak Pusmat, Pak Wawan dan juga Bu Siti kembali. Ini kita akan jawab. Namun sebelum itu mohon izin eh, program director kami, Coach Bram G. Bibisono dari ISQ akan menyampaikan informasi menarik nih untuk Bapak Ibu agenda yang akan kita laksanakan di waktu mendatang. Silakan Coach Bram, terima Terima kasih. kasih Mbak Dia. Izin waktunya nih dok. Ya baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selamat pagi. 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 Wah ini nih semangat ini mohon maaf nih. Saya pakai laptopnya ini nih Ayu, tapi kok jadinya kayak ini? Yuk tolong. Ini aja dipakai make up saya di sini. Oke. Oke, oh bukan audio ini nih ya. Sebentar saya matikan dulu. Oke, sambil mencari video setting, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, ke bapak-bapak dan ibu semuanya yang siap untuk masuk ke karir kedua gitu ya. Ketika di pensiun untuk karir kedua dari skala 1 sampai skala 10 di level berapa? Nah, ini kan kalau gini ganteng kan. Dari skala 1 sampai skala 10 di level berapa energi Anda sekarang gitu ya. Keharapan, semangat, skala 1 sampai 10 di skala berapa? Boleh ketik di chat Zoom dong? Ya, silakan. Silakan yang bisa dari skala 1 sampai skala 10. Wah, 8. Nah, Pak Siti Nua. 10. Wah, ini kayak lagi semangat-semangatnya nih luar biasa nih ya. Oke, skala 1 sampai 10 di energinya Bapak dan Ibu tuh ada di level berapa? Seringkali ketika kita berada dalam kondisi energi rendah gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan energi kita, semangat kita, spirit kita? Nah, ibarat kalau misalnya AC, TV kan kita punya remote tuh untuk switching energi ya dari energi rendah ke high energy gitu ya. Gimana caranya? Nah, ini saya mau kasih tips sederhana aja buat Bapak dan Ibu. Nah, ini dari Josh W. Crane, dia menyatakan bahwa fisiologi it matters gitu ya, bahwa perubahan fisiologi fisik itu ternyata bisa berdampak pada peningkatan emosi fisik kita ya atau emosi positif kita, energi kita. Nah, sekarang caranya gimana? Tarik bahunya seperti ini 2 milimeter aja. Ya. Kemudian kepala agak benangak. Jadi kalau polisi itu kan atau misalkan kalau tentara itu kalau mendengar kata siap gimana dia Pak, Bu? Bahunya ditarik, ya, bahunya ditarik. Nah, sama. Jadi George W. Crane dia melihat bagaimana di Perang Dunia Kedua tahun 1948, perang di Normandia Utara antara Rusia dan Amerika, bagaimana mereka tentara-tentara ini mereka maju ke medan laga dan kemudian tidak lagi berpikir apapun. Rupanya mereka punya pasang mental state untuk ready untuk siap. Caranya gimana? Tarik bahu, ya. Nah, ini penelitian terakhirnya dari Profesor McCarthy gitu ya, bagaimana alpha male gorilla untuk meningkatkan otoritasnya dia. Jadi tarik bahunya, kemudian kepala agak mendangak sedikit sambil senyum. Ini kalau saya tanya nih, Bapak dan Ibu, ada yang masih ingat nggak pemain sepak bola yang selalu berdiri begini di tengah lapangan siapa? Siapa Pak, Bu? CR7. Wah, Dokter Arif kayaknya udah pengen jawab ya. CR7 gitu ya. Ronaldo. Jadi yang dilakukan sama, ini power pose. Jadi tarik bahunya, kepala ke atas ya. Kemudian yang pasti setelah fisiologi berapa lama? Cukup 10 detik aja ya. Cukup 10 detik ya. Oke. Tarik bahunya, kepala agak menangkap sedikit. Nah, ya. Senyum. Oke. Ah, kalau mau meningkatkan satu lagi, kalau mau meningkatkan confident level, tangannya seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau ketemu dengan klien gitu ya, kan deg-degan kita ya. Gimana caranya? Wah, begini dulu. Jangan depan orangnya. Bahaya. Ya. Lakukan sebelum 10 detik aja sebenarnya. Cukup 10 detik. Oke. Ready? Kita lakukan ya 10 detik. Ya. Power pose. Oke. Siap? Kepala seperti ini. Agak menangak. Mau begini juga boleh. Mau enggak juga apa-apa. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Yeah. Oke, how do you feel? Pertanyaan saya. Sekarang energi di level berapa nih? 1 sampai 10. Ya. Jadi simple thing. Dan kemudian tentunya adalah kata-kata positif itu sangat berdampak pada kita. Afirmasi sugesti, ya. Saya sehat, saya bahagia, I am great, ya. Itu penting sekali kita ucapkan berulang-ulang pada diri kita, ya. Karena seringkali kata-kata itu juga berdampak pada pikiran kita, ya. Jadi gerak kata-kata dan kemudian fokusnya harus positif. Jadi pertama kali adalah positifkan dulu fisiologinya, kata-katanya positif baru fokus pikiran. Karena kalau pikiran lagi ruwet, disuruh mikir positif, sebel banget. Ya, gimana caranya? Pikiran kita lagi ruwet nih, lagi banyak. Terus gimana caranya? Udahlah positive thinking aja. Nggak semudah itu Ferguson kan. Makanya yang harus kita lakukan adalah paling mudah adalah fisiologi dulu, ya. Fisiologi. Pikiran masih ruwet, fisiologi. Kalau gelombang otak tuh dari gelombang otak dari gamma, stres, turun ke beta, kemudian turun ke alfa jadi relaksasi, Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu teknik simple thing yang kita bisa sharingkan. Dan kalau Bapak dan Ibu ingin merasakan bagaimana rasanya punya lonjakan energi yang luar biasa, gitu ya, untuk mencapai sebuah pencapaian meraih impian. Ini tentunya kalau di sini kan kita bicara Bapak dan Ibu ini di kelas ISQ MPP, ya. Bagaimana rahasia sukses guru saya, Dr. Ari Ginanjar Agustian, ya. Beliau membangun ISQ kemudian menginspirasi banyak orang itu perlu energi yang luar biasa. Maka kita ada kelas, ini adalah mega training yang kita sebut dengan Amazing You, ya. Ini dia nih Bapak Ibu, ya. Jadi ini adalah Amazing You. Ini adalah kelas mega training Amazing You, di mana ini adalah kelas yang insya Allah akan dihadiri oleh 5.000 orang online dan 5.000 orang offline. Dan ini memang energinya luar biasa, ya. Membuat kita punya lonjakan energi, punya impian, dan bagaimana menarik impian itu ke dalam dunia kita, gitu ya. Bagaimana antara harapan dan realita kita persempit gapnya. Dan tentunya untuk memulai karir baru, kehidupan baru, this is very important buat kita. Karena at the end pada akhirnya ya motivasi kita itu yang mendrive kita, mendorong kita untuk mencapai pencapaian terbaik. Ya. Kapan waktunya? 24-25 Mei 2025. Ya. Di sini ada beberapa seats, ada silver, ada gold, ada titanium, ada platinum, ada diamond. Ya. Nanti dan ini adalah silakan bagi Anda yang ingin ikut, dan ini boleh silakan ikut ramai-ramai. Bagusnya biasanya itu keluarga besar ikut gitu ya. Jadi punya mimpi yang sama, punya energi yang sama, punya cara berpikir yang sama, ya. Silakan. Ini yang online itu 650.000, hanya 650.000 yang silver, ya. Begitu pula dengan yang offline di ASBSD. Dan kemudian silakan untuk yang diamond, titanium, platinum, dan ini sekarang ini kita lagi ada promo buat khusus untuk Anda di classroom ini, ya. Di yang sedang Anda yang sedang berada di dalam classroomnya ISQ MPP ini adalah buy two get one free, ya. Buy two get one free. Wah, kapan lagi tuh? Langsung dengan Dr. Ari Ginanjar Agustian, ya. Silakan langsung, ini nggak ada ranjang kuningnya Bapak Ibu, ya. Jadi langsung aja di check out, ya. Gunakan, di sini ada barcoding, ya. Oke, silakan lakukan mouse barcoding atau Anda boleh bertanya langsung, ya, kepada Mbak Ayu. Oh, maaf, ini dia ya. Ini ya silakan barcoding. Nah, ini dengan Mbak Ayu dan lain sebagainya. Nanti silakan Bapak dan Ibu. Ini ada infonya nih ya. Nomornya ini Anda boleh save dulu, Anda boleh screenshot. Silakan tanya ke Mbak Dia juga bisa. Silakan. Pokoknya pastikan ini adalah mega training di mana setiap tahun tuh selalu ditunggu-tunggu, ya, oleh ribuan orang, ya. Insya Allah silakan. Sekarang ini sudah banyak yang mendaftar, gitu ya. Pastikan seatnya sudah ada juga buat Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena di karir kedua ini penting buat Anda untuk punya drive baru, gitu ya. Karena lagi-lagi sebuah mobil, kalau Anda ingin maju, Anda sudah punya goals tujuan. Katakanlah dari Jakarta mau ke Bandung, ya. Goalsnya sudah tahu, petanya Anda sudah punya, maps-nya sudah punya, Google Maps-nya sudah punya, kemudian
Anda sudah berlatih skillnya untuk menjadi driver yang hebat dari kendaraan apapun yang akan Anda kendarai nanti setelah Anda pensiun. Tapi kalau Anda nggak punya bensin, sekuat apapun Anda injak pedal gas, mobil itu nggak akan berangkat. Artinya driver dalam diri Anda itu menjadi penting. Ya. Oke, so this is the amazing you, ya, the why, the reason, ya, alasan kenapa kita untuk mencapai sesuatu. Bukan pertanyaannya bukan apa yang ingin Anda capai, sukses dan bahagia sebagai seorang retirement gitu ya atau karir kedua, tapi mengapa Anda ingin sukses dan bahagia? Kita dapat jawabannya di sini, ya. Dan satu lagi nih kalau Bapak dan Ibu, ini dengan saya Bapak Ibu, ya, ini kelas training ISQ NLP Neuro Linguistic Programming buat Bapak dan Ibu yang mungkin ingin menjadi public speakers gitu ya. Bagaimana Anda bisa mempengaruhi orang lain gitu ya. Dan Anda akan mempelajari bagaimana mudah mempengaruhi orang lain. Dengan apa? Dengan NLP. Tanggal 26-27 April ini stay tune ya. Ini investasinya murah banget ya. Offline cuma 6 juta, online-nya ini kayaknya kurang 1-0 di sini ya. Ya jadi online 5 juta. Tapi setelah Anda pahami ini, saya berawal dari NLP Bapak Ibu. Saya berawal dari belajar NLP. Kemudian ketika melihat orang kita bisa tahu bagaimana cara berpikir orang, bagaimana cara kerja otak manusia, bagaimana sikap dan perilaku membaca bahasa tubuh orang lain, hingga kemudian Anda bisa mempengaruhi orang lain dengan mudah dengan menggunakan bahasa verbal ataupun nonverbal. Ya, oke. Jadi pelajari lebih dalam lagi dengan SQNLP dan ini adalah salah satu rahasia juga dari Dr. Ari Ginanjar Agustian untuk menginspirasi banyak orang. Oke. Dan ada juga untuk 3.0 coaching buat Bapak Ibu yang menjadi seorang coach. Ini BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini adalah certified. Buat Anda yang begitu pensiun dan kemudian Anda ingin mendapatkan sebagai 3.0 coaching, silahkan. Oke. Hubungi Mbak Ayu, ya ini nomornya. Dan berikutnya, ini hipnoterapi dengan saya lagi. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan pikiran bawah sadar, Bapak Ibu ya. Kalau di SQ nanti berjumpa dengan saya ya. Anda kalau ingin, apalagi sekarang tingkat kesehatan mental ini kan semakin tinggi ya, meningkat 60% pasca pandemi. Ya, apalagi milenial dan Gen Z sudah masuk dalam dunia kerja dan mereka itu rentan stres gitu. Dan saya banyak menemukan bahwa hipnoterapis alumnus dari ISQ hipnoterapi yang sudah sertifikat BNSP, mereka buka klinik sendiri di rumah dan itu mereka sudah sekarang sudah bertumbuh besar luar biasa ya. Jadi silakan, ini profesi ya Bapak Ibu sebagai hipnoterapis di mana Anda setelah ikut ini Anda bisa buka sendiri di rumah Anda ya dengan menggunakan ISQ hipnoterapi gitu ya. Dan branding ISQ yang sudah besar selama 20 tahun Anda bisa gunakan. Oke. Hubungi Mbak Ayu lagi juga, insya Allah tanggal 9, 10, 11, dan 16, 17, 18, 6 hari ya, 6 hari setiap weekend. Kenapa? Karena ini sertifikasi master ya. Oke, jadi Anda akan dapat 4 certified di sini dan Anda berhak untuk menyandang ini ya CHT ya. Kemudian juga certified ISQ hipnoterapi, certified kalau nanti Anda sudah lulus BNSP Anda menyandang certified master ISQ hipnoterapi dan juga certified consultant hipnosis ya. Dan kita akan pelajari semuanya di sana. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat untuk informasi berikut ini. Makasih Dok untuk kesediaannya ya, kesempatan yang diberikan. Silakan Bapak Ibu sekali lagi hubungi nomor yang ada di Zoom ini untuk ke Mbak Ayu. Terima kasih. Selamat berkarya dan selamat mendapat ridhonya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Bram Dewi Bisono atas informasinya. Silahkan Bapak Ibu yang berminat untuk second career-nya ya sebagai seorang hipnoterapis. Ini menjadi profesi baru yang mungkin Bapak Ibu bisa menjadi opsi bagi Bapak Ibu dalam rencana aktivitas ketika pensiun di tempat kerja yang sekarang. Dan untuk Amazing You yang akan berjalan di Mei nanti, silahkan bisa menghubungi nomor tertera, bisa ramean dengan keluarga, menjadi salah satu medium untuk lebih dekat dengan keluarga ya Bapak Ibu. Nanti putra-putrinya bisa diajak juga. Insya Allah bermanfaat kegiatan ini untuk kehidupan seperti itu. Baik, Dokter Arbusa, terima kasih Dokter. Mohon izin tadi sejenak kita dengarkan informasi dari Coach Bram.
Dan silakan dokter, ini beberapa pertanyaan sudah banyak. Saya list juga tadi. Untuk yang pertama, izin saya bacakan ya dok. Silakan Mbak, Dari, silakan. oke baik. Dari Ibu Siti Aminah, izin bertanya dokter, kalau untuk minum susu usia lebih dari 56 tahun, sebaiknya rutin atau tidak ya? Dan diminumnya kapan? Thanks before. Silakan dokter, boleh dijawab Siap, langsung. siap. Terima kasih Mbak Diah. Terima kasih Coach Pram juga tadi ya, sudah memberikan informasi yang luar biasa buat kita. Jadi terkait Ibu Siti Aminah tadi ya, Ya, benar ya Mbak ya, Ibu Siti betul. Aminah pertanyaannya bagus banget nih, karena beberapa masih banyak yang anti susu nih sebenarnya ya, karena merasa fine-fine saja. Jadi kalau usia di atas 50 tahun ya, 56 apalagi ini ya, sebaiknya rutin atau tidak dan diminumnya sebaiknya kapan? Jawabannya adalah ya, sebaiknya rutin. Kenapa? Karena terutama ini kalau misalkan ada kondisi medis tertentu ya, tapi kalau misalkan enggak pun sebaiknya iya, tetap diminum. Kenapa? Fungsi tubuh, fungsi kebutuhan-kebutuhan nutrisi di dalam tubuh itu secara umum akan menurun. Simpelnya kalsium deh. Itu di dalam tubuh, makanya tulang gampang keropos. Salah satu penyebabnya adalah karena faktor U. Faktor U itu berpengaruh sekali terhadap pengeroposan tulang, sehingga kita perlu suplai eksternal. Nah, salah satunya itulah dibutuhkan suplai susu biasanya. Nah, kalau ada masalah-masalah kesehatan lebih spesifik, misalkan intoleransi laktosa, kemudian masalah pada ginjal atau alergi, ya itu ya nggak perlu lah ibarat kata seperti itu ya. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa sih dok susu-susu itu ya digunakan untuk lansia-lansia tersebut? Nah, salah satu faktornya adalah kepadatan tulang. Seperti yang saya sebutkan bahwa pengeroposan tulang atau osteoporosis itu lumrah terjadi pada lansia, terutama yang kekurangan vitamin D dan kalsium. Bisa dari sumber-sumber makanan ya, bisa dari matahari, dan kekurangan aktivitas fisik. Makanya Aderai itu naruh ibunya yang sudah lansia di lantai 2. Dia protes, nggak mau saya di lantai 2 capek, tapi tetap di lantai 2. Secara nggak langsung dianggapnya durhaka. Tapi karena dia tahu konsepnya, biar si ibu aktif naik turun tangga, udah tua banget, udah sepuh ya. Aderai kan emang udah tua juga, apalagi ibunya. Itu salah satu bisa dicontoh. Kenapa? Karena fungsi otot yang optimal ini akan meningkatkan atau menstabilkan kepadatan tulang. Yang kedua, massa otot itu juga akan berpengaruh. Kemudian selain itu juga akan berpengaruh juga terhadap fungsi kesehatan tubuh, salah satunya adalah jantung. Kapan minum yang bagus, dok? Boleh biasanya diminum pagi hari, karena biasanya di dalam susu itu yang menjadi salah satu notifikasi khusus adalah hati-hati dengan gulanya. Cari yang gulanya masih dalam artian nggak manis-manis banget, apalagi punya riwayat diabetes itu hati-hati banget. Nah, kalau misalkan yang dalam gulanya masih batas oke, apalagi ada rekomendasi dari penyakit dalam, it's okay nggak masalah. Bagus diminum pagi karena juga sembari memberikan asupan energi. Ada faktor gulanya tadi ya, bisa untuk energi, aktivitas fisiknya jadi hari-harinya jadi lebih optimal. Yang kedua, bisa diminum malam hari. Karena biasanya ada kandungan di dalam susu itu namanya triptofan. Triptofan ini juga membantu untuk tidur lebih nyenyak. Nah, jadi bisa dilihat komposisinya tuh. Biasanya kalau kita medis itu agak agak sensi di komposisi itu. Nah, jadi kita lihat kalau misalkan ada triptofan itu juga bagus untuk mengoptimalkan tidur nyenyak. Begitu juga dengan pemulihan otot, pemulihan tubuh. Dia yang tadinya udah capek mungkin aktivitas, ditambahkan dengan susu dengan kandungan yang optimal itu bisa memperbaiki lagi. Kurang lebih itu Mbak Dian, Mbak Dia. Terima kasih. Dok, tadi ada sedikit tambahan. Kalau antara susu kambing nih, apakah bisa mengurangi keropos tulang? Bagus nggak ya untuk susu kambing ini? Gitu, dok. Oke, susu kambingnya etawa ya Bu ya, langsung disebutkan biasanya etawa ya. Oke, prinsipnya gini Bu, yang kita lihat secara medis itu adalah komposisinya. Komposisi yang biasanya dilampirkan di dalam produknya. Jadi komposisi vitaminnya, mineralnya, semakin optimal komposisi itu akan semakin bagus. Kalau kita lihat dari etawa itu, kita lihat kembali komposisi. Kalau memang komposisinya mengandung salah satunya kalsium tinggi, kemudian vitamin D tinggi, ya it's okay, nggak apa-apa diminum. Cuma kalau misalkan secara umum sebenarnya susu itu bagus. Susu UHT pun nggak masalah. Selama gulanya, yang perlu saya notifikasi adalah gulanya dan kandungan original susunya. Kalau etawa pun itu kalau kandungan kalsium dan vitamin D-nya oke ya bagus untuk pengeroposan tulang juga bisa bagus banget. Cuma kalau nggak jelas atau nggak ada kandungan itunya, vitamin D terutama dan kalsiumnya,
ya mungkin untuk pengelupasan tulang nggak begitu optimal membantu gitu. Oke, terima kasih dokter. Izin Ya, dokter, boleh saya percepat ya? Ini boleh ada boleh. pertanyaan dari Pak Wahyudi dari Purwakarta dan juga Pak Busmat dari Hutama Karya. Oke. Kalau tangan sering kesemutan, apakah ini tanda-tanda penuaan dan gimana menanganinya? Ini pertanyaan dari Pak Wahyudi. Dan yang Oke. kedua dari Pak Busmat, dok, apakah dengan memperkecil jendela makan dapat meningkatkan metabolisme tubuh? Begitu dokter. Oke, siap-siap. Terima kasih. Bagus banget nih pertanyaannya nih. Jadi terkait kesemutan gitu ya. Kesemutan, apakah sering kesemutan di tangan itu tanda penuaan itu ya pertanyaannya. Oke, saya jawab. Bisa iya, tapi belum tentu karena penuaan Bapak Ibu. Masih muda pun ada beberapa orang yang mengalami kesemutan juga. Atau bahasa medisnya namanya parestesia. Itu bisa terjadi. Jadi belum tentu karena faktor penuaan, tapi bisa juga iya itu faktor penuaan. Nah, jadi faktor saraf kejepit itu bisa karena faktor kesemutan itu bisa karena salah satunya adalah saraf tepinya semakin rentan kejepit gitu bahasa gampangnya. Jadi dia butuh itu kode bahwa saraf itu harus dirilis, harus diperbaiki. Contohnya biasanya CTS ya, atau di tangan tuh biasanya itu gampang kesemutan atau nyeri bahkan kalau yang parah. Itu juga bisa. Sirkulasi darah nggak optimal. Contoh paling sering deh kalau misalkan duduk bersimpuh gitu ya di kaki yang bagian ujung bawah tuh dilipat itu bangun-bangun mesti langsung kesemutan tuh karena sirkulasi darah menurun tidak optimal di bagian tersebut. Nah, itu juga bisa. Tapi faktor X lainnya yang sering muncul dan berkorelasi adalah karena defisiensi atau pengurangan atau kekurangan vitamin B. Sehingga biasanya kalau kesemutan langsung dikasih neurobion. Itu langkah amannya dulu karena fungsi lainnya juga bagus tuh. Tapi kalau secara umur itu juga berkorelasi. Tapi makanya tadi jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Faktor-faktor penyakit seperti diabetes itu juga nggak harus menunggu yang faktor umur. Faktor yang lain juga bisa mempengaruhi dari diabetes ya. Kalau istilah medisnya yang berpengaruh terhadap saraf atau berpengaruh terhadap kesemutan namanya neuropati diabetikum gitu. Penyakit saraf tepi lainnya itu juga bisa menjadi salah satu penyebab ya. Jadi belum tentu. Nah, ini yang perlu diperbaiki salah satunya adalah gaya hidupnya tadi, olahraganya, aktivitas fisiknya, kemudian vitamin B-nya itu salah satu suplemen. Begitu ya. Semoga bisa menjawab, Mbak. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya adalah jendela makan ya. Jendela makan dengan memperkecil jendela makan dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Oke, pertanyaan bagus nih. Jadi dengan jendela makan, memperkecil jendela makan atau time restrict eating itu apakah bisa meningkatkan metabolisme? Secara umum itu bisa membantu efisiensi metabolisme. Iya, tapi tidak selalu meningkatkan secara langsung. Jadi belum tentu bisa meningkatkan. Tapi kalau untuk efisiensi betul sekali. Contoh nih yang jendela makannya 16 8 misalkan ya. 8 jam makan, 16 jam puasa atau 10 jam makan, 14 jam puasa yang ringan-ringan. Itu salah satu contohnya tuh ya untuk jendela makan. Terus untuk dampak ke metabolisme itu yang meningkat atau membantu itu biasanya adalah salah satunya karena sensitivitas insulinnya meningkat karena faktor tadi itu ya. Jadi tubuh lebih bisa untuk efisien mengelola gulanya. Salah satu faktornya adalah itu. Kemudian ada faktor mencegah overstimulasi metabolis itu juga bisa. Nah, faktor lain yang perlu dicatat adalah kalau ternyata diet restriksi itu atau kalorinya rendah secara ekstrim, puasanya misalkan jendelanya mepet banget gitu ya, justru metabolismenya jadi lambat. Karena itu sebagai respon perlindungan tubuh kita itu kan kalau kita puasa itu kan punya defense mechanism. Sampai ada yang kemarin sempat bahas mungkin fagosom ya, apa namanya autofagi yang dia akan membuat tubuh gimana caranya lebih siap, lebih survive nih karena kita lagi kena ancamannya padahal kita buat sendiri apa puasa misalkan gampangnya. Jadi seperti itu. Tidak semua orang cocok dengan seperti itu, dengan diet restriksi. Semoga itu bisa menjawab ya Pak ya. Ya, baik, terima kasih dokter. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Wawan. Kemudian Mhm. ada Bu Siti juga, tapi Bu Siti banyak. Saya sampaikan dulu untuk yang dari Pak Wawan. Mohon izin Oke. bertanya, dokter, apakah asam urat itu salah satu indikasi bahwa ginjal bermasalah? Oke. Sedangkan penanganannya seperti apa? Matur nuwun. Ini untuk yang asam urat ya.
Oke, oke. Apakah asam urat itu menjadi salah satu indikasi dari penuaan ya? Tadi gitu Mbak ya pertanyaannya Mbak ya? Bukan, dari ginjal yang bermasalah. Oh ginjal, sorry ginjal ya. Oke oke. Nah, jadi gini Bapak Wawan ya, salah satu faktor yang mempengaruhi asam urat itu. Jadi asam urat itu 30% karena makanan. Sampai kemarin di spill ya. Dok, saya banyak makan ini asam urat. Ternyata ada salah satu dokter penyakit dalam yang bilang enggak apa-apa asal makannya enggak kebanyakan. Satu itu. Jadi 30% karena karena dari makanan, 70% karena faktor tubuh internal kita. Nah, salah satunya benar ginjal. Tapi apakah itu menjadi indikasi bahwa ginjalnya bermasalah? Belum tentu, Pak. Contoh kenapa? Kalau ternyata minum kita kurang, ya ginjal jadi nggak optimal kerjanya. Jadi faktornya faktor minum juga bisa. Satu. Kedua, aktivitas fisik kurang akan berpengaruh juga terhadap metabolismenya. Pengeluaran asam uratnya yang harusnya dikeluarkan karena kita aktivitas fisiknya kurang, minumnya kurang, ya ginjal belum tentu disalahkan karena faktor ginjal. Mungkin dia sehat, tapi yang mensuplai dia nggak ada untuk mengeluarkan si asam urat tersebut. Tapi benar banget ada beberapa faktor indikasi yang menjadi salah satu, sebenarnya nggak bisa mutlak asam urat tinggi ginjal bermasalah, enggak, harus ada pemeriksaan lebih spesifik lain. Contoh adalah fungsi filtrasi ginjalnya bagaimana, kemudian fungsi-fungsi ginjalnya secara pemeriksaan lab bagaimana, itu dulu. Tapi kalau ditanyakan apa menjadi indikasi, ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena tadi lo ginjalnya bagus, kalau minumnya kurang, ya dia akan asam uratnya tinggi terus. Stresnya tinggi, padahal ginjalnya oke nih. Jadi faktor X-nya banyak. Apakah menjadi indikasi? Salah satu masalah pada gagal ginjal atau masalah pada ginjal, di antara banyak list, salah satunya adalah karena dia bermasalah asam uratnya menumpuk. Itu ya. Semoga dapat dimengerti ya, Pak Wawan. Oke, terima kasih Pak Wawan dan dokter untuk pertanyaan dan jawabannya. Saya bacakan pertanyaan terakhir nih dokter, tapi ada beberapa pertanyaan dari Bu Siti. Oke. Sebaiknya konsumsi protein seperti apa ya yang baik untuk usia di atas 50 tahun? Oke. Kemudian cara konsumsi seperti apa yang sebaiknya dilakukan? Oke. Lalu MCU sebaiknya, ini pertanyaan dengan topik lainnya dokter, MCU Aha. sebaiknya dilakukan setiap berapa bulan sekali dok jika sudah di atas 50 tahun? Monggo dokter untuk 3 pertanyaan tersebut. Terima Siap. kasih. Ibu Siti ya, terima kasih Bu pertanyaannya Bu. Terkait protein, bener banget nih, yang menjadi salah satu sumber penting banget untuk tubuh kita adalah protein. Sehingga itu mau nggak mau harus dicukupi untuk mencapai level optimal. Nah, konsumsi protein seperti apa sih dok? Yang baiknya untuk lansia sebenarnya kita sesuaikan dengan kebutuhannya Bu. Kebutuhan kalau untuk lansia itu ada yang menekan 0,8 gram protein per kilogram berat badan, ada yang bilang 1 sampai 1,2. It's okay lah, misalkan 0,8 gram dikali berat badan. Itulah kebutuhan harian kita. Nah, dari hal itu, kita harus tahu tuh konsumsi protein itu harus yang bagaimana, terutama protein-protein yang harusnya dikonsumsi. Ini pertanyaan kedua ya, cara konsumsi seperti apa gitu ya yang harus dilakukan. Kita lihat dari sumbernya dulu. Salah satu adalah sumber produk susu rendah lemak. Tadi ya, kayak misalkan ada susu-susuan tadi ditanyakan, itu menjadi salah satu sumber protein juga. Kemudian telur yang paling sering itu sampai di mention khusus untuk stunting. Nah, ternyata telur itu kebutuhannya nggak habis-habis Bapak Ibu. Dari bayi, dewasa, apalagi yang mau nge-gym itu makan telur sehari bisa berapa puluh tuh. Termasuk termasuk umur-umur yang sudah lansia. Itu juga tetap butuhkan protein dari telur. Karena salah satu protein yang bagus, kualitasnya salah satu yang tinggi dan mudah didapat dan mudah diserap tubuh adalah telur. Kemudian daging-dagingan yang tanpa lemak itu juga salah satu sumber protein yang bagus tuh. Kita lihat dari sumbernya ya. Beberapa kacang-kacangan seperti almond, kacang merah, itu juga bisa menjadi salah satu sumber yang bagus. Kemudian porsinya, kalau ditanyakan caranya adalah porsinya itu tuh harus benar-benar porsi yang pas dan teratur. Jadi enggak yang dimakan secara berlebih-lebihan juga. Seperti itu. Yang kedua, divariasikan hewani dan juga nabati. Tadi ya daging-dagingan, kemudian apa namanya, kacang-kacangan itu harus kalau bisa balance. Terus proses memasaknya diutamakan lebih bagus direbus. Jadi daripada yang dia ada tambahan-tambahan, biasanya lebih bagus direbus, dipanggang, itu untuk mengurangi lemaknya sebenarnya. Nah, itu untuk yang protein. Kemudian MCU ya, medical check up ini bagus nih, udah ada aware untuk mau MCU nih Bu ya. Nah, pemeriksaan MCU itu sebaiknya kalau sudah berusia 50 tahun itu paling enggak setahun sekali, paling minimal. Ada yang 6 bulan sekali,
ada yang 3 bulan sekali, ada yang bahkan 2 tahun sekali. Nah, didasarkan oleh apa dok? Hasilnya. Ketika sekarang ibu misalkan cek, ternyata hasilnya ada yang nggak bagus di beberapa poin, yaitu akan mewajibkan kita untuk ngecek lebih rajin lagi, spesifik untuk yang nggak bagus. Tapi kalau bagus, biasanya kita sarankannya lebih lama lagi aja, 6 bulan atau setahun sekali paling minim. Setidaknya setahun sekali dicek, oke setahun aman, udah tahun depan lagi ngecek. Kurang lebih seperti itu untuk durasi waktunya. Sehingga kalau misalkan ada masalah tadi hasilnya, oh hasilnya ada yang kurang bagus. Misalkan yang kurang bagus apa? Kolesterol aja. Sudah, yang dicek kolesterol aja, nggak usah semuanya, nggak masalah. Jadi menyesuaikan dari kebutuhan. Cukup Mbak Dia. Baik. Terima kasih luar biasa Dokter Arbusa. Ini mohon maaf sebelumnya ya Dokter, jam 3 lebih untuk waktunya saya minta. Baik Bapak Ibu sekalian, tak terasa sudah di penghujung acara nih Bapak Ibu. Namun sebelum kita tutup dengan foto bersama, mohon izin dokter untuk menyampaikan closing statement untuk materi kita pada siang, sore, menjelang sore hari ini. Silahkan dokter. Terima kasih Mbak Dia. Oke, Bapak Ibu, ya insya Allah saya senang sekali karena semangat hadir. Itu yang pertama saya apresiasi. Terima kasih sudah semangat hadir buat diri Bapak Ibu sendiri untuk terus upgrading. Kita terus sama-sama belajar. Tadi Coach Bram juga sudah sampaikan ada jalur-jalur lain nih untuk upgrading diri kita. Jadi jangan karena faktor umur kita berhenti untuk terus belajar. Salah satunya nih kesehatan. Salah satu fundamental terpenting kalau kita sampaikan ya, yang nggak pernah lepas. Mau kita punya apapun, kita bisa kemanapun atau melakukan apapun, kalau nggak sehat itu bisa ambruk semuanya, katakanlah gitu. Maka salah satu aset yang paling harus kita jaga adalah kesehatan. Dan jangan sampai kesehatan itu dikode karena penyakit baru kita aware gitu ya. Jangan sampai kita jaga sebaik mungkin kesehatan, karena kesehatan itu kita sendiri yang menentukan. Kita sendiri yang memberikan peluang-peluang untuk kebaikan-kebaikan tersebut. Terus belajar, terus semangat. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Mbak Dia. Oke, terima kasih Dokter Arbusa untuk materi dan sharingnya, tanya jawabnya untuk hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan join dalam sesi webinar batch ke-67. Bismillah, semoga kita tetap konsisten di batch 68 ya Bapak Ibu dengan topik-topik yang menarik lainnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup sesi webinar untuk sesi hari ini, boleh untuk menghidupkan kameranya, kita foto bersama. Di sini sudah ada Pak Busma, terima kasih sudah join Bapak. Ada Pak Nur Hadi juga, luar biasa. Ibu Siti Aminah juga menyambi-nyambi, mungkin tadi juga ya Bu ya. Ada juga Pak Ahmad Sofwan, luar biasa. Pak Pamuji, halo Bapak, lama tidak berjumpa. Ada Pak Sri Harno, Pak Anas Sudiatman, Pak Abdul Syakur, dan Pak Dodi Ari Setiono. Terima kasih. bersama Kak. Baik Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga 1-3 saya akan ambil gambarnya. Pastikan untuk senyum simetrisnya Bapak Ibu dan berikan jempol terbaiknya untuk Dokter Arbusa yang sudah berkenan join membersamai kita pada sesi webinar kali ini. Baik Bapak Ibu, boleh dipersiapkan. Saya hitung 1-3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Iya Bapak, sehat selalu. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Salam dokter, sehat. sehat selalu. Iya. Semuanya sehat selalu. Sehat selalu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah sampai di penghujung acara dan kami segenap manajemen memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal yang kurang berkenan, dan sampai berjumpa di webinar minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dia. Ya senang hati Pak Bu. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama Bapak. Sehat selalu. Izin pamit Bu Dia. Monggo, silakan Bapak. Pak Pamuji. Ya, jadi keluar Bu ya. Monggo, silakan. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Pak, ditunggu.